Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan, setiap pertemuan-pertemuan kami di tempat ini, Engkau Tuhan menyatakan dirimu atas pribadi kami masing-masing, supaya kami senantiasa Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan, mengalami akan hadirat-Mu yang mengusir segala ketakutan kami, yang mengusir akan segala kegelisahan kami. Dan Engkau Tuhan beracara atas setiap kami. Bukakan pikiran kami Tuhan. Kami mau membersihkan hati dan pikiran ini Tuhan. Dan mengisi dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Roh Kudus yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita lihat saya share akan bangunlah, angkatlah, berjalanlah. Yang saya ingin sharekan itu tentang keadaan kita sebagai gereja Tuhan. Keadaan kita sebagai gereja Tuhan yang benar-benar merupakan suatu ciptaan baru, di mana Tuhan itu telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan sebagai ciptaan baru, sebagai gereja Tuhan untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Jadi ini dulu Yohanes 5 ayat 2-6 tentang orang yang lumpuh ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke kolam, ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sampai sini dulu, ya, sampai ayat 6 dulu. Kita ini kalau melihat akan orang lumpuh yang berbaring di situ, sudah berapa lama 38 atau berapa tahun. Nah di situ bisa mewakili akan kita semua sebagai gereja Tuhan ya. Sebagai gereja Tuhan, orang lumpuh itu ada di tempat itu, tetapi dia itu masih mengandalkan akan goncangan air di kolam Bethesda itu. Dia terikat oleh pola pikirnya bahwa saya harus tunggu air kolam itu bergerak. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, kita tahu bahwa jangan kita ya enaknya, banyak orang aja, banyak orang itu seperti orang lumpuh, cuma diem aja, tempatnya khusus di situ-situ aja. Padahal di situ ada kolam, tapi dia masih berharap akan orang lain kasihan sama dia, nolong dia gitu ya. Terus ngandalin akan orang lain. Selalu dia punya alasan seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana ketika Yesus lewat, dia tidak dia tidak tahu bahwa ada yang lebih hebat daripada air kolam itu, daripada malaikat Tuhan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita nih terkadang-kadang punya situasi yang menurut kita tidak bisa berubah. Padahal kalau kita belajar firman kita lihat segala sesuatu bisa berubah. Yang tidak berubah itu kuasa Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya, semua bisa berubah. Tapi Tuhan menciptakan kita, kamu harus lahir baru. Kamu akan lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita tahu isinya kuasa ya. Kasih gitu ya. Nah, kalau kita lihat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang lahir baru, hidup dipimpin oleh Roh, dan kita tahu bahwa kita itu diperlengkapi Tuhan.
Mestinya kita percaya akan kuasa Tuhan karena kita ada dalam kerajaannya. Percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita tidak boleh terikat oleh pola pikir kita dan alasan kita untuk menunggu aja. Saya dulu juga suka-suka gini. Ya nantilah. Coba teman-teman dekat saya pasti tahu. Nantilah, serba nanti aja. Padahal Tuhan sudah berikan kuasa yang lebih dari itu. Cuma kita tidak berani praktek. Kita terkungkung sehingga hidup kita penuh takut. Sehingga hidup kita nih tertindas gitu ya. Ada perasaan tertuduh terus menerus. Padahal firman Tuhan ngomong bahwa kalau kita ini memiliki ada perasaan tertuduh, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa melakukan, kita meminta pengampunan dan kita bisa menolak ini dan itu banyak sekali ya. Tapi kita tidak melakukannya. Kita nih seolah-olah tidak percaya akan kuasa yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman memang kita baca, kuasa menginjak ular dan kalajengking, menahan semua kekuatan sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Tapi kita nih, ya Bu, diperhalus sajalah, kurang percaya tinggal sih. Nah, sama aja dengan orang lumpuh ini, kita lihat di ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Nah, masih berharap sama orang lain ya. Dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi seolah-olah, wah saya nih ini sudah lumpuh nih. Tidak ada situasi yang bisa membuat saya itu sembuh. Padahal kita tahu kita ini memiliki satu kehidupan yang melampaui apa yang pikiran kita saat ini. Kita punya pikiran gini, saya nggak bisa sembuh, saya nggak bisa sembuh, situasi ini tidak bisa berubah, kayaknya susah sekali, nggak mungkin lah, sangat tidak mungkin, serba banyak tidak mungkin. Tapi Tuhan punya segala sesuatu, bahwa Tuhan itu sanggup. Begini, saudara, ada satu proses keselamatan. Proses keselamatan ini kan ada ketika kita mau mengalami proses keselamatan, kita juga menjalani satu proses yang namanya penebusan. Nah, penebusan itu kalau kita tahu, kita terima Tuhan Yesus, kita tahu roh kita langsung terima, tapi Tuhan masih mengerjakan apa yang ada di jiwa kita, terutama pikiran kita ini harus terus-menerus direnovasi ya. Dan kita terus-menerus tahu tubuh kita ini ya, tubuh kita juga harus mengikuti apa yang kalau pikiran kita tertuju kepada tidak mungkin, tubuh juga ngerasa gimana ya gitu, kayaknya nggak mungkin seperti itu karena pikiran kita seperti itu ya. Nah, Tuhan Yesus datang menawarkan kesempatan pada kita. Maukah engkau sembuh? Tuhan tahu bahwa semua orang mau sembuh, tapi Tuhan mau supaya kita mengucapkan, ada kemauan, mau Tuhan, saya mau sembuh. Kita harus berani mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau tidak hidup seperti ini aja, seperti ditilam saja, duduk ditilam aja. Enggak gitu, Tuhan sudah memberikan pada kita yang lebih dari itu. Coba kita lihat Roma 8 ayat 15 ya. Roma 8 ayat 15, benar. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kayaknya sering takut melangkah gitu ya. Tetapi kamu telah terima roh besar tuh, huruf besar, rohnya Tuhan ya, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu menerima kuasa dari Allah dan hidupnya dipimpin oleh roh ya. Sadari, kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika
sejak kita lahir baru, kita ada di dalam Kristus, ada yang lebih dari biasa-biasanya. Ada sesuatu yang luar biasa. Kesembuhan tidak tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada pewahyuan firman secara pribadi dalam hidup kita. Kalau kita baca firman, ada hal-hal yang Tuhan wahyukan kepada kita, itu kita pegang. Itu rema buat kita. Suatu saat Tuhan akan mengingatkan kita. Makanya kita harus benar-benar dipenuhi oleh firman, ya. Bejana hidup kita ini dibawa ke Tuhan. Penuhi Tuhan dengan firman. Penuhi Tuhan dengan firman. Karena kita butuh akan firman itu, ya. Dimana firman itu di dalamnya kuasa Yesus Kristus bekerja untuk mengerjakan satu mujizat. Kita harus punya pewahyuan firman. Bukan sekedar kita baca tapi kita nih enggak menerima, tapi kita terima. Dan sebab firman itu ya dan amin. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang bangkit, ya, manusia kan jati diri manusia itu roh, jiwa, tubuh. Roh, ya. Sekarang rohnya bangkit, ya. Kalau rohnya bangkit itu kan menunjukkan bangkit kamu gitu, ya Bang. Menunjukkan agar orang itu keluar dari kondisi tidur atau mati rohani dan jasmani. Saya ingat seseorang bermimpi tentang saya waktu dulu, udah lama. Nah, saya lihat kamu gemuk, katanya. Gemuk, duduk diam aja. Saya mikir, aduh saya duduk, tapi saya kok gemuk. Waduh, berarti saya harus bergerak gitu. Saya harus bergerak. Ada yang belum saya lakukan. Waktu itu udah lama, udah berapa puluh tahun yang lalu gitu, ya. Cuma saya teringat aja kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang lihat, ya. Ada 3 anjing gede-gede, anjing penjaga semua, tapi lagi tidur-tiduran. Waduh, dalam hati saya, waduh, anjing penjaga tapi tidur-tiduran semua. Waduh. Nah, itu selalu ingat buat saya, buat mengingatkan kita gitu, ya. Oh, jangan sampai seperti itu gitu, ya. Nah, kalau bangkit secara rohnya itu harus, orang namanya bangkit kan mati kan. Bangkitlah dari mati rohani, dari tidur rohani. Orang bahkan jasmani kita juga kadang-kadang males gitu, udah itu santai-santai ya gitu, ya. Nah, orang di kolam Bethesda itu mati rohani, ya. Tidak meresponi gitu, ya. Memang waktu itu dia tidak mengenal Yesus, tapi kalau kita sebagai gereja tidak bisa meresponi hadirat Tuhan. Yesus ada, ya. Kita dalam ibadah kita harus tahu 1, 2, 3 orang berkumpul, aku ada, ya, aku ada, kata Tuhan Yesus. Nah, kita nih harus tahu kita bisa meresponi hadirat Tuhan. Nah, ada kuasa Allah yang dapat mengubah situasi. Kalau kita beribadah, setiap Selasa kita beribadah, setiap Minggu kita beribadah, setiap pagi kita beribadah, kita harus benar-benar tahu di dalam ibadah itu ada kekuatan. Nah, ketika kita digerakkan, kita harus cepat meresponi, harus cepat nangkep. Oh, Tuhan lagi ngomong ini, oh Tuhan lagi mau saya ini, langsung bergerak, langsung pikiran kita langsung diubahkan. Minta Tuhan ubahkan, Tuhan ya Tuhan saya salah, saya harus berubah. Saya harus berubah gitu. Jadi meresponi hadirat dan kuasa Tuhan. Karena ketika hadirat dan kuasa Tuhan itu ada, maka situasi akan berubah. Situasi pasti akan berubah ketika hadirat dan kuasa Allah ada. Tinggal kita aja mau kita seperti orang lumpuh atau kita mau ikut dalam kegerakan Tuhan. Kalau saya mula-mula itu saya pernah diajari tentang sejarah gereja, saudara. Sejarah gereja dari ini terus, dan puji nama Tuhan saya ikut di tempat ini. Nah, saya lihat lagi, belajar lagi dari sini, ya, kegerakan. Terus saya lihat beberapa yang mulai mengundurkan diri, saya terus perhatikan aja gitu, ya. Kenapa Tuhan seperti itu? Kok kenapa gitu, ya? Tak pelajari aja. Tak pikir-pikir, kita harus terus bergerak. Seperti Tuhan yang membawa orang-orang Israel bergerak dalam naungan awan, tiang api, terus bergerak sampai maju, sampai masuk kepada tanah perjanjian. Tuhan akan memimpin kita kalau kita mau ikut terus bergerak bersama Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, misal situasi, kita nih banyak dari kita nih fokusnya kepada situasi kita, masalah kita yang tidak kelar-kelar, roh kita tertindas, takut, khawatir itu, tapi Tuhan terus bergerak loh. Tuhan terus bergerak, apalagi sekarang masa-masa akhir zaman di mana Tuhan sedang menggenapkan firman-Nya, nubuatannya. Nah, kita terus harus bergerak, jangan fokus pada tempat. Ketika kita ngerasa, saya cukup puas di sini, saya cukup puas, itu tandanya saudara mandek. Jangan stuck, terus bergerak. Jangan ditakutkan dengan hal-hal yang istilahnya, kalau saya lancang boleh berkata bahwa itu cuma, ya udahlah, nggak usah diomong. Ya pokoknya saya berharap Roh Kudus Tuhan yang menerangi sehingga kita ini terus bergerak bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Nya yang membawa kita. Kita harus tahu dan selalu menyadari bahwa firman Tuhan itu mengandung kuasa, memberi kehidupan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita sadar ketika firman diberitakan, saya harus percaya, saya harus bertobat, saya harus berubah, saya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan yang lama saya. Jadi saya harus percaya dan terus percaya akan firman dan terus bergerak bahwa apa yang Tuhan firmankan itu isinya cuma ya dan amin. Terus angkat tilam. Nah, angkat tilam jiwa ya, angkat tilam. Jadi sudah bangkit, angkat tilam. Jadi harus pikiran kita nih harus percaya walaupun lumpuh tapi saya bisa. Pikirannya harus sesuai sama firman-Nya. Angkat tilam. Jadi istilahnya kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkat tilam. Ya, kalau orang lumpuh itu berpikir, waduh, saya lumpuh, gimana bisa angkat tilam? Tapi firman yang Tuhan ucapkan, Yesus mengucapkannya itu mengandung kuasa, mengandung kehidupan dan memampukan untuk mukjizat terjadi. Dia akan mengangkat tilam, meresponi. Seperti kita tahu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terus dikerjakannya. Nah, perkataan Yesus itu melakukannya, harus dilakukan. Mengangkat tilam gitu ya, seperti yang Yesus suruh mengangkat tilam itu, orang lumpuh itu harus mengangkat tilam menjadi satu kenyataan fisik seperti orang kalau KKR. Kalau orang KKR, orang lumpuh gitu ya, lepaskan tongkatmu. Nah, umpama kata dia percaya gitu ya, benar ya, dan amin, dia berani untuk menyatakan secara fisik, nih aku lakukan gitu. Seperti itu saudara ya, jadi iman yang menggerakkannya. Jadi kita nih harus menyesuaikan firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita. Nah, itu membutuhkan satu pembaruan pikiran, membutuhkan satu pembaruan di dalam pikiran kita. Seperti Roma 12 ayat 1-2, kita ulang lagi ya, Roma 12 1 ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia nih, dunia lihat apa, dunia dengar apa, mulai kita goncang. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita ini cara berpikir kita dan alasan kita ya, cara berpikir kita kan gini, seperti orang lumpuh cara berpikir kita. Udahlah, nggak ada yang bantuin saya begini-begini aja lah. Udahlah, dalam ibadah orang-orang nggak ada yang nyapa saya, ya udah saya sendiri saja di sini. Tak, jangan seperti itu. Saya seperti itu saudara, kalau belum ada yang nyapa saya nggak berani. Di dalam satu lingkungan kalau belum ada yang nyapa saya nggak berani. Tetapi ketika ada yang nyapa saya, ayo ikut yuk ini gitu ya. Ada orang yang care gitu ya, langsung saya merespon gitu. Nah, kita jangan punya alasan bahwa nggak ada ini macam-macam gitu. Terus orang lumpuh itu juga punya alasan bahwa lah,
malaikat Tuhan belum menggerakkan gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Harus berubah cara berpikir dan alasan kita agar kita nih sesuai sama firman yang Tuhan ngomong. Tuhan ngomong, angkatlah tilammu. Kita angkat ya. Nah, kita harus tahu bahwa kita tidak mau tetap dalam kondisi yang lama. Jangan mau tetap dalam kondisi yang lama. Sekarang saya begini, nanti tahun depan, nah jangan seperti yang lama ini. Terus gerak, terus gerak, terus gerak. Terus yang Tuhan mau apa gitu ya. Yohanes 5 ayat 8. Yohanes 5 ayat 8. Oh, bukan ini, berarti salah nih. Tidur. Efesus 2 ayat 6. Nah, ya. Di dalam Kristus Yesus, kita ada di dalam Kristus Yesus ya. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Posisi kita, firman ngomong, kita bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita punya kuasa untuk seperti yang Yesus serahkan kepada kita. Kita bisa kalau kita mau berkata, kita bisa ada di dalam sidang ilahinya Tuhan. Kita bisa bersama-sama Tuhan, setuju dengan Tuhan, kita mulai bergerak dengan kuasa yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena posisi kita ini sudah naik ya. Ya, itu kehidupan kita ini diisi dengan kuasa supranatural Allah. Kita tidak pernah sama sejak saat kita diselamatkan. Ayo kita mikir, sejak kita terima Yesus, apakah kita ini sudah lebih maju atau masih seperti yang dulu? Masih seperti sama-sama aja. Ada orang sakit, ngomong gini, kok saya baca Alkitab kayaknya sama-sama aja. Masa? Yang satunya bilang gitu, masa? Gitu. Terus, iya, nggak ngerasa apa-apa loh. Apa ya kata dianya tuh ya? Tidak ngerasa, iya kata dianya tuh. Terus dia ngomong gini, ya baca sih baca, tapi kayaknya nggak ngalami tuh seperti itu saudara. Tapi kalau ditanya yang ngakunya, Tuhan Yesus ada di mana? Kayaknya ngecek sekarang nggak boleh Tuhan Yesus ada di mana. Kayaknya nggak boleh. Sebab dia bilang, tahu semua orang tahu Tuhan Yesus ada di hati. Tapi ternyata dia itu kayak orang lumpuh. Jadi kita harus tahu, Tuhan sudah memberikan kuasa. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan kuasa pada murid-muridnya. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ingat kuasa. Setiap anak Allah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi saya anak Allah. Sekarang Tuhan menyebut saya pasukan, maka Tuhan memberikan saya kuasa untuk diperlengkapi seperti itu ya. Nah terus udah angkat tilam, suruh berjalan jasmaninya kita nih ya. Tadi kan roh bangkit, angkat tilam jiwa. Sekarang jasmaninya kita, kehidupan alaminya kita harus berjalan. Kerjakan terus keselamatan yang dari Tuhan. Nah keajaiban itu kita tahu ketika Yesus memanggil orang itu untuk berjalan. Kita ingatkan Lazarus yang mati, Yesus firman itu berseru, keluarlah Lazarus, dia bangun. Nah jadi kita tahu keajaiban terjadi seketika. Yesus memanggil orang dan orang itu melakukannya, berjalan dalam bukan kekuatan diri sendiri, tapi dalam kekuatan supranatural. Karena firman itu mengandung kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, firman Tuhan ini menjadi roh dan kehidupan ya. Berjalan dalam roh dan kehidupan. Coba lihat Yohanes 6 ayat 63. Udah ada belum ya? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Jadi firman itu memberi hidup. Daging kita nih, kan kita kan suka firman memberi hidup, menggerakkan kita, tapi lah nggak enak lah saya malu lah, nggak usah lah saya ini ada. Nah daging sama sekali tidak berguna. Kepengenan diri sendiri nih, males gitu. Ingat,
rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan, Yesus ngomong firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu roh mencapai kita dan hidup. Mestinya kita harus responi dan kita harus menyadari akan hal ini. Nah, Yesus itu menyuruh kita terus berjalan dalam kehidupan yang apa? Yang seperti Tuhan mau. Kalau zaman sekarang supranatural. Jadi kita harus menyadari bahwa kita nih manusia roh. Manusia roh yang dibangkitkan oleh roh Tuhan. Ini ada kuasa supranatural. Kita harus mempraktekkan. Roma 8:13-14 ayat terakhir. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Bleger bae bahasa Cirebonnya tuh ya. Ora gerak. Bleger bae, gini bleger bae gitu ya. Diam bae gitu ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup, yang namanya hidup itu bertumbuh. Hidup. Hidup itu bertumbuh. Jadi kalau bunga plastik sebagaimana bagus sekali kelihatannya, tapi mati, tidak bertumbuh, tidak bau wangi. Tidak bau wangi, saya selalu ingat itu tuh. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar seperti semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kita anak siapa? Kita anak orang tua, iya, tapi lebih baik lagi kita jadi anak Tuhan, dilahirkan oleh firman dan roh ya. Nah terus kita harus bangun dan berjalan terus dalam kuasa Allah. Kita berkuasa atas setiap serangan musuh. Musuh tuh nyerang pakai di pikiran kita dan mulai kita perang nih. Musuh masuk begini. Tapi kita tahu kita harus berpegang pada Tuhan, pada apa yang Tuhan katakan. Semakin melakukan firman Tuhan, maka semakin kita yakin pada kuasanya. Kenapa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita ngalami kuasa. Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, seperti bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah sekarang kita nggak mau jalan nih, nggak ngelakukan, yang nggak ngalami kuasa. Maka kita harus tahu bahwa semakin kita melakukan firman Tuhan, kita yakin kuasanya itu akan bekerja. Dan kita tahu kuasanya benar-benar luar biasa dan maha kuasa Tuhan kita ya. Amin. Terima kasih. Saudara, Tuhan itu adalah Bapa yang sangat peduli ya. Diingat-ingat ya. Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang sangat peduli. Ingat-ingat itu. Dalam keadaan apapun juga, seringkali kita merasakan bahwa kok aku ini sudah sekian lama kok kayaknya tidak ditolong. Saudara lihat tadi tentang orang yang sudah 38 tahun. Ya, hampir separuh dari hidupnya gak berguna sama sekali. Mungkin dia sudah merasakan, ya sudahlah aku terima nasib aja. Rasanya aku sudah di sini bertahun-tahun ya, di tempat kolam ini. Dia tuh sebetulnya sudah ada kerinduan untuk sembuh, betul nggak? Kalau dia tidak punya kerinduan buat sembuh dan berubah, itu tidak mungkin dia ada di kolam, betul nggak? Dia itu punya kerinduan di situ terus menerus. Tapi karena dia merasakan pengharapannya sudah hilang, ya, pengharapannya sudah hilang. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Ternyata Tuhan adalah Bapa yang sangat peduli. Ya. Tunggu waktu saudara. Tunggu waktu Tuhan. Waktunya Tuhan datang tiba-tiba. Tapi ini orang sudah tidak punya pengharapan lagi. Pengharapannya sudah hampir habis ya. Kalau misalnya seseorang itu sudah berusaha untuk mau tenggelam nih, udah berusaha buat berenang, mau nyelamatkan diri, sampai tenaganya habis, rasanya sudah
segini nih, ya wis lah, kayaknya mati saya. Tapi ternyata Tuhan tetap peduli. Ya. Tuhan datang sampai yang sudah tidak punya pengharapan dibangkitkan kembali. Dia katakan, yuk bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Ya. Jadi saya berdoa apapun yang saat ini saudara alami dalam masa open doors ini, dalam masa financial freedom, rasanya seperti ini, percayalah waktu Tuhan. Dan Tuhan itu punya rencana tepat pada waktunya akan menolong kita. Yang penting apa? Respon. Tadi dikatakan sama Ibu Abigail, responi kehadiran Tuhan. Responi kalau ada sesuatu hal, atmosfer Tuhan, saat itu responi. Disitulah letaknya momentum yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Dan Engkau selalu tepat waktu. Engkau tidak pernah terlalu cepat dan Engkau tidak pernah terlambat. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Kadang-kadang kami seperti orang yang lumpuh ini Tuhan. Pengharapan kami sudah hampir putus Tuhan. Tapi Engkau tahu sampai di mana kekuatan kami. Engkau akan membuat kami bangkit, berjalan, dan mengangkat semua yang pernah kami alami. Kami akan mengalami kemenangan di dalam persoalan demi persoalan yang Engkau izinkan kami mengalaminya. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, bahwa penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu di dalam cawan doa. Memenuhi cawan doa setiap pagi. Dan waktunya tiba. Cawan doa ini mengebulkan asap di hadapan. Terima kasih untuk kesemua dan semuanya ini ya Bapak. Bapak, saat ini kami mau menaikkan doa untuk dunia saat ini Tuhan. Dengan adanya peperangan antara Palestina dan Israel. Tuhan, kami hanya menaikkan doa karena kami percaya. Ini yang bisa kami lakukan. Karena Engkaulah yang tahu Tuhan, yang terbaik buat dunia ini. Yang terbaik buat Israel dan yang terbaik buat Palestina. Kami sungguh mau menyerahkan persoalan ini ke dalam tangan. Satu hal Tuhan kami minta kepadamu. Engkau tolong Tuhan akan orang-orang yang jadi korban. Yang sebenarnya mereka ini tidak bersalah Tuhan. Mereka rakyat biasa Tuhan. Bahkan anak-anak kecil, orang-orang wanita-wanita. Baik yang sebaya maupun yang sudah tua. Mereka ini tidak tahu apa-apa Tuhan. Tapi mereka menjadi korban. Bapa, saat ini kami doakan Kau yang akan melirik akan mereka. Kau melihat penderitaan mereka. Engkau melihat seruan hati mereka Tuhan. Karena mereka adalah ciptaan-Mu juga. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bapak, biarlah Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara. Karena kami tahu pengaturan-Mu sangat sempurna Tuhan. Tidak seperti kalau kami mengatur. Terima kasih untuk semuanya.
Kami juga pada saat ini berdoa untuk keadaan negara kami. Engkau yang akan terus menata negara kami ini Tuhan. Sehingga terus berjalannya waktu, sebentar lagi bahwa calon-calon presiden ini akan melakukan kampanye Tuhan. Kami minta keamanan yang daripadamu. Kami minta proteksi daripadamu. Sehingga apapun yang dilakukan dalam jalur-jalur yang benar Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu meliputi akan bangsa ini. Kami percaya Kau akan memilihkan seorang pemimpin yang baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemilihan wali kota di kota kami. Tuhan, pilihkan seorang pemimpin yang memimpin akan kota ini. Seorang pemimpin yang berkenan di hati-Mu. Yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat Tuhan. Untuk kepentingan semua penduduk. Terima kasih untuk kasih setia. Bapak, sungguh kami mau menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Engkau yang akan terus membimbing dengan hikmat yang daripadamu. Untuk mengentaskan semua tugasnya sampai garis akhir dengan kuat. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian saat ini ya Bapak. Kami percaya Engkau akan melakukan suatu perbedaan antara orang yang berharap kepadamu dan orang yang berharap kepada kekuatan sendiri. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau tetap akan membukakan pintu-pintu yang baru buat kami. Sehingga kami tahu Engkau membedakan kami dengan yang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap minta biarlah Kau turunkan hujan Tuhan untuk kota kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau turunkan hujan untuk membasahi tanah di kota kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Biarlah Kau memberikan kepada kami daya tahan tubuh. Untuk mendapatkan kekuatan yang daripadamu. Dalam menghadapi keadaan cuaca seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan yang daripadamu. Daya tahan tubuh yang baru memasuki hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup di luar daripada pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah pimpinan yang daripadamu menguasai hidup kami ya Bapak. Menguasai akan mata dan telinga kami Tuhan. Menguasai bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah tetap semua dalam kontrol daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami tiap hari Kau kikis habis ya Tuhan. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami Tuhan dengan tangan kami. Dan kami mau menjalani kehidupan ini dengan kaki kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan. Biarlah Engkau pimpin kaki dan tangan kami untuk melakukan semua pekerjaan. Layakkan kami menerima berkat yang sudah Kau sediakan buat kami hari ini dengan utuh. Dan semua berkat-Mu tidak akan kececer. Kami terima dan kami menikmati Tuhan. Bukan sekedar kami menerima berkat ini, tapi kami juga menikmatinya. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.